Kalau ciri-cirinya orang yang mengatakan tidak membeli, biasanya nanti gue pikir-pikir dulu. Itu tanda-tanda sudah hilang tuh. Ntar ya, gue pikirin dulu. Ntar gue kabarin. Tingkat closingnya rendah sekali. Tingkat closingnya rendah sekali. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antoni Sarif yang akan membahas seputar selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kali ini kita akan membahas gimana sih cara kita mengenali prospek kita itu ragu-ragu untuk membeli. Penasaran kan cara mengatasinya kayak gimana? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Iya, gini Coach, Ika pasti sales itu kadang suka bingung ya Coach ya. Ini kenapa sih prospek tuh nggak mau beli atau nunda beli gitu. Nah, gimana sih cara kita mengenali tanda-tanda bahwa Tapi sebelum ngomong tanda-tanda, kita ngomong dulu apa yang membuat si customer nggak membeli. Itu ya. Jadi kalau customer baru di follow, baru pertama kali telepon, customer baru ditelepon, dia menolak, itu karena satu, dia memang sibuk. Yang kedua, karena takut dimanipulasi. Tiga, takut dibohongin. Keempat, takut kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol maksudnya gua beli ternyata gue nyesel. Maka customer akan dari awal mengatakan tidak dulu dari awal. Jelas dong? Jadi kuncinya adalah dia ngomongnya enggak dari awal. Oke? Kita masuk yang kedua. Ketika Anda berhasil ngomong, Anda ngobrol jualan dan sebagainya, yang membuat kenapa dia tidak membeli, jawabannya adalah karena dia tidak butuh. Tapi coach harusnya dia butuh barang itu. Kenapa dia nganggap nggak butuh? Karena kita tidak menggali kebutuhannya dia. Apa problem yang lagi dia hadapi? Oh, kayak ibaratnya gini ya Coach ya. Misalkan kita udah ngeliat, ini kan prospek padahal butuh sama produk kita kok, tapi menolak gitu nggak sih? Betul, betul. Kayak contoh yang paling gampang. Kamu punya printer. Kamu punya printer dengan kecepatan tertentu. Kebetulan saya ngejual printer baru. Ya, dengan kecepatan lebih tinggi. Saya nawarin ke kamu. Ini printer bagus. Printer ini kecepatannya lebih tinggi. Maka customer akan menjawab, enggak. Kenapa? Karena udah punya printer juga. Dia sudah punya printer. Tapi kan printer gue kecepatan lebih tinggi. Kenapa dijawab enggak? Ibaratnya merasa belum butuh. Merasa belum butuh. Mulai nangkep nggak sekarang? Iya. Gimana cara supaya butuh? Kita gali kebutuhannya dia. Kita tanya, Bu, selama ini pernah nggak mengalami kondisi yang pakai printer rame-rame dan nungguin dan lama banget spoolingnya? Spooling itu artinya masuk data, di spooling dulu baru ngeprint. Tahu kan? Printer kan gitu ya. Kalau kita misalnya, apalagi kalau yang kirim tuh ada 3 komputer ya, itu pasti spooling dulu tuh. Ya kan, printer kan gitu ya, namanya spooling dulu. Jadi satu spooling, udah selesai spooling, baru ngeprint. Iya. Betul kan? Printer kayak gitu. Jadi kita tanya, pernah nggak ngalamin? Anda lagi butuh buru-buru. Di mana ada 5 orang lagi ngantri. Akibatnya saya diomelin bos. Akibatnya customer saya ngomel-ngomel karena kelamaan. Akibatnya gini gitu dan gini gitu, betul? Gimana? Saya punya printer yang bisa menjawab permasalahan Anda. Kenapa? Karena satu, spoolingnya sekian detik karena RAM-nya sekian. Yang kedua, karena kecepatannya sekian. Menjawab pertanyaan nggak? Menjawab. Beli. Mau nangkap nggak? Iya. Jadi dia butuh. Tapi dia nggak tahu dia butuh. Itu kata kuncinya. Dia butuh, tapi dia nggak tahu dia butuh.
Maka tugas kita adalah menciptakan kebutuhan. Sampai oke? Nah, kalau misalkan kita menciptakan kebutuhan dari customer coach, itu apakah kita juga Menciptakan harus atau menggali kebutuhan dia? Nah, itu kita apakah harus tahu apa ya, kejadian atau Enggak. kayak Kita makanya gali. Maka teknik sales yang paling jago adalah bertanya. Kita bertanya. Ya tekniknya adalah spin. Teknik spin kan sudah ada pernah dibahas. Ya kan, kita nanya situasinya, kita nanya problemnya, nanya implikasi dan IPO. Jadi semua tetap harus ditanya. Oke. Itu yang membuat kenapa customer yang tadi tidak butuh menjadi butuh. Menciptakan kebutuhan. Menciptakan kebutuhan. Sampai oke? Jadi tugas kita adalah ngebantu customer dari tidak butuh menjadi butuh produk kita. Ya dong. Iya. Misalnya saya kasih contoh. Ada orang punya penyakit kencing batu. Solusinya apa? Diobatin. Pakai apa? Bisa pakai jamu, bisa ke sinse, bisa ke pijat refleksi, bisa ke dokter, bisa macam-macam. Solusinya banyak nggak? Banyak. Tinggal pertanyaannya, mana yang akan dipilih customer? Berdasarkan apa yang ditawarkan. Masuk akal nggak? Misalnya ngomong, oh minum aja pakai jamu. Minum jamu biasanya nggak sampai seminggu, kencing batunya keluar. Oh ada yang mengatakan, oh dipijat refleksi aja, tapi emang agak lama. Membutuhkan waktu sebulan misalnya. Nah balik lagi, kebutuhannya apa? Menjawab apa? Oh dia ternyata punya problem, takut dioperasi. Berarti solusinya apa? Bagaimana dengan rasa sakit karena ada kencing batu? Gimana cara menghadapinya sehari-hari? Kalau nunggu sebulan? Oh tenang, kami punya pijat refleksi yang bisa membuat pain-nya nggak ada berasa, misalnya. Itulah kebutuhan. Tugas kita mencari apa kebutuhan mereka. Nah, jadi kita tidak berbicara mengenai bagaimana tahu ciri-ciri orang tidak membeli. Intinya adalah dia sesuai kebutuhan apa tidak. Apalagi kalau misalkan ketika dia presentasi, dia megang handphone, dia cuman malah sibuk ngeliatin brosur Anda, dia nggak fokus, berarti nggak butuh. Perhatiin aja, berapa kali kalau kita meeting, ada orang yang terus sibuk dengan dirinya sendiri, yang nggak dengerin kita ngomong, sampai dia nanya berulang. Saya memancing mereka supaya dia nanya tentang produk saya. Pernah kan? Iya. Pernah kamu lihat kan? Ada orang yang kelihatan diajak ngomong, dia malah ngomong sama temennya dan sebagainya. Iya, dengan lingkungan. Dengan lingkungannya, dan saya pancing dia. Gimana Bapak? Apakah ini udah sesuai dengan kebutuhan berapa? Maka dia akhirnya balik lagi kan? Oh iya, apakah ini? Balik lagi kan? Itulah tugas kita, memancing mereka untuk balik lagi. Ya, kemudian berikutnya. Kalau ciri-cirinya orang yang mengatakan tidak membeli, biasanya nanti gue pikir-pikir dulu. Itu tanda-tanda sudah hilang tuh. Ntar ya, gue pikirin dulu, ntar gue kabarin. Tingkat closingnya rendah sekali. Tingkat closingnya rendah sekali. Nah itu ngatasinnya gimana? Nggak ada, berarti produk kita tidak sesuai kebutuhan. Tugas kita ada balik lagi kebutuhannya. Berarti gali lagi. Perhatiin nggak, kalau cara saya jualan, saya mengatakan sampai akhirnya dia ngomong, oke Pak, nanti kami ajukan dulu ke atasan. Untuk saya jelasin ke atasan, berarti maju. Oh nanti Pak, kita diskusikan dulu sama tim, nanti kami pikirkan dulu. Oh jauh itu ke laut itu. Oh, kalau ada kata-kata dipikirkan dulu. Pikirkan dahulu, nanti kami kontak Anda, kami hubungin, itu ke laut aja. Tugas kita hanya memastikan kebutuhannya kejawab. Kayak contoh, karena kita baru kita baru closing project di bank kan? Kan dia butuhnya apa? Dia nyebut satu produk kan? Dia nyebut satu kan? Dan itu nggak mungkin bisa dilakukan dalam waktu singkat. Saya memberi solusi yang nggak bakal bisa ditolak dong. Betul dong? Bener kan? Padahal abis itu nggak ada kabar kan? Lama banget nggak ada kabar.
Iya. Totalnya closing juga kan? Jawabannya apa? Kita bisa nggak memberikan solusi kebutuhannya dia yang bisa terjawab? Mungkin dia akan cari, ada nggak orang lain yang bisa melakukan itu? Nggak ada. Itulah kelebihan kami, gitu loh. Jadi bikinlah penawaran yang sampai membuat orang mengatakan, kayak bodoh banget deh kalau aku nggak ngambil. Bisa nggak membuat seperti itu? Itu yang Walaupun kalau misalkan berarti kayak gitu mah, asalkan kebutuhannya terjawab, nanti juga lama-lama harga closing. Iya, makanya saya bilang begini mengatakan, tidak ada, bisa nggak kita jualan tanpa ditolak? Bisa. Jawabannya cuma dengan satu cara, yaitu tadi, gali kebutuhannya. Asalkan kebutuhannya cocok, udah pasti closing. Pasti closing, nggak mungkin nggak closing. Kalaupun nggak closing, mungkin ada orang lain yang lebih hebat daripada kita. Udah gitu aja jawabannya. Tapi selama kita memberikan semua function-function itu sesuai kebutuhannya, sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa mengalahkan penawaran itu? Coba. Kan hampir nggak ada gitu loh. Beda ya kalau mama kita kalah satu project juga karena memang kita tidak bisa memberikan itu gitu loh. Kalau mama itu tuh udah pasti banget kita clear dan nggak mungkin kita dikalahkan kok. Nggak mungkin. Makanya kan jawabannya apa? Setiap sekarang apapun proposal kita lebih baik bikin kan gitu ya. Iya. Makanya kelihatan closingnya lebih tinggi ya. Iya. Jadi kalau misalkan, oh ternyata ini kurang, terus kebutuhannya ternyata kita ada perbaiki. kayak gini. Betul. Jadi benar-benar menuhin kebutuhannya. Betul. Jangan sampai dia baca proposal terus kemudian kita nggak ngomong apa-apa. Sampai sini oke? Ada lagi? Udah clear? Clear banget nih, Clear banget ya? Iya. Terima kasih Coach Arif nih. Teman-teman, gimana sih cara biar closingnya cepat? Itu tuh kita harus gali kebutuhan dan bertanya agar kebutuhannya itu pas gitu saat kita berikan solusi. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, salam performance. Bye-bye.